Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Eka Saputra, NIM B100220091 dari kelas B, ingin mempresentasikan mengenai progres skripsi saya untuk tugas matkul seminar kompetensi. Baik, selanjutnya mengenai latar belakang. Industri e-commerce Indonesia berkembang pesat dengan nilai transaksi lebih dari USD 50 miliar pada 2023. Kemudian internet mendorong masyarakat dan UMKM beralih ke platform digital, termasuk meningkatkannya permintaan produk perawatan halal. Shopee memanfaatkan influencer, konten marketing, dan promosi untuk mempengaruhi keputusan pembelian serta membangun citra merek di tengah persaingan. Meskipun penelitian sebelumnya menunjukkan pengaruh masing-masing strategi pemasaran, masih sedikit studi yang mengaji ketiganya secara simultan dengan citra merek sebagai variabel mediasi, khususnya pada produk perawatan halal. Kekosongan inilah penting diisi karena hasilnya relevan bagi penguatan ekonomi digital, pengemasan literatur, pemasaran, dan peningkatannya daya saing pelaku usaha. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan fokus pada pengaruh influencer, konten marketing, dan promosi terhadap keputusan pembelian melalui citra merek pada produk perawatan halal di Shopee. Selanjutnya mengenai riset gap. Meskipun telah banyak penelitian tentang influencer, konten marketing, dan promosi dalam konteks e-commerce, masih terdapat kekosongan dalam kajian yang mengintegrasikan ketiga secara simultan dengan mempertimbangkan peran mediasi dari citra merek, khususnya pada produk perawatan halal di Shopee. Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada satu atau dua variabel atau tidak menyoroti peran penting citra merek dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Selain itu, belum banyak riset yang secara khusus menyoroti konteks produk halal yang memiliki dimensi religius dan sosial yang unik dalam perilaku konsumen Indonesia. Selanjutnya mengenai model konseptual. Yang pertama, hipotesis penelitian H1, yaitu influencer berpengaruh signifikan terhadap citra merek. H2, konten marketing berpengaruh signifikan terhadap citra merek. H3, promosi berpengaruh signifikan terhadap citra merek. H4, influencer berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. H5, konten marketing berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. H6, promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. H7, citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. H8, citra merek memediasi pengaruh influencer terhadap keputusan pembelian. H9, citra merek memediasi pengaruh konten marketing terhadap keputusan pembelian. H10, citra merek memediasi pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. Dan di samping ada gambar mengenai kerangka penelitian. Baik, selanjutnya mengenai metode. Jenis penelitian saya yaitu kuantitatif karena untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan kausal antara influencer, konten marketing, promosi terhadap keputusan pembelian dengan citra merek sebagai mediasi. Kemudian mengenai populasi dan sampel generasi Z di Indonesia yang pernah membeli produk perawatan halal di Shopee dengan responden penelitian saya yaitu 150 orang. Kemudian mengenai data penelitian saya termasuk data primer karena saya mengumpulkan datanya melalui kuesioner secara daring, kemudian menggunakan website GForm. Terus selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data. Kuesioner dari masing-masing variabel dan menggunakan skala Likert dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.
Kemudian mengenai definisi operasional variabel, yaitu yang pertama, influencer adalah bentuk promosi yang melibatkan individu dengan pengaruh sosial tinggi untuk mempengaruhi keputusan audiensnya. Kemudian mengenai konten marketing, yaitu proses pembuatan dan penyebaran konten yang relevan dan bernilai untuk menarik, memperoleh, dan melibatkan audiens sasaran. Kemudian mengenai promosi, yaitu taktik komunikasi yang digunakan untuk memperkenalkan, menginformasikan, dan membujuk konsumen untuk membeli produk. Kemudian mengenai citra merek, yaitu keseluruhan persepsi konsumen terhadap suatu merek yang dibentuk dari pengalaman, komunikasi, dan asosiasi yang dimiliki. Dan terakhir, keputusan pembelian, yaitu tahapan akhir dalam proses perilaku konsumen. Kemudian mengenai teknik analisa data, yaitu saya menggunakan aplikasi SAM Smart PLS 3.0 dengan menguji outer model analysis dan inner model analysis. Berikutnya mengenai hasil pengujian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa influencer berpengaruh signifikan terhadap citra merek ditolak karena memperoleh nilai T statistik 0,817 dan p-value 0,415. Hipotesis kedua diterima, yaitu konten marketing terbukti berpengaruh signifikan terhadap citra merek dengan nilai T statistik 5,680 dan p-value 0,000. Hipotesis ketiga juga diterima karena promosi memiliki berpengaruh signifikan terhadap citra merek dengan nilai T statistik 3,427 dan p-value 0,001. Selanjutnya, hipotesis keempat ditolak karena influencer tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ditunjukkan oleh nilai T statistik 0,520 dan p-value 0,604. Hipotesis kelima diterima karena konten marketing berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan T statistik 2,136 dan p-value 0,033. Hipotesis keenam juga diterima, menunjukkan bahwa promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai T statistik 3,482 dan p-value 0,001. Hipotesis ketujuh diterima karena citra merek terbukti berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai T statistik 2,133 dan p-value 0,033. Kemudian mengenai hipotesis ke-8, yaitu citra merek tidak memediasi pengaruh influencer terhadap keputusan pembelian ditunjukkan oleh T statistik sebesar 0,753 berpengaruh min 0,017 dan p-value 0,452 yang tidak signifikan. Pada hipotesis ke-9, citra merek terbukti memediasi pengaruh konten marketing terhadap keputusan pembelian dengan T statistik 2,010 pengaruh 0,136 dan p-value 0,045 yang menunjukkan hasil signifikan. Sementara itu, hipotesis ke-10 menunjukkan bahwa citra merek tidak memediasi pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian dibuktikan oleh T statistik sebesar 1,832 pengaruh
0,074 dan p-value 0,068 yang tidak signifikan. Selanjutnya mengenai kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap citra merek maupun keputusan pembelian, baik secara langsung maupun melalui mediasi citra merek, sehingga seluruh hipotesis terkait influencer ditolak. Sebaliknya, konten marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek dan keputusan pembelian, termasuk melalui mediasi citra merek, sehingga seluruh hipotesisnya diterima. Promosi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek dan keputusan pembelian secara langsung, namun tidak signifikan apabila dimediasi oleh citra merek. Selain itu, citra merek terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dengan demikian, konten marketing dan promosi menjadi faktor yang paling berpengaruh, sementara influencer tidak memberikan pengaruh berarti dalam penelitian ini. Baik, selanjutnya mengenai saran. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar penelitian selanjutnya menambahkan variabel independen, dependen maupun variabel intervening lainnya yang belum digunakan sebelumnya, sehingga kajian mengenai keputusan pembelian dan citra merek pada produk perawatan halal dapat semakin berkembang. Penelitian mendatang juga perlu melakukan survei awal untuk menentukan rentan usia yang sesuai bagi pengguna produk agar responden di bawah usia 12 tahun dapat berpartisipasi secara tepat. Selain itu, peneliti selanjutnya dianjurkan memilih responden yang benar-benar menggunakan produk perawatan halal yang diteliti, guna menghindari ketidaksesuaian pemahaman dan memastikan data yang dihasilkan lebih akurat serta valid. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.